Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Episode sebelumnya dikisahkan Wijang dan Paksi Pamekas sedang bertarung sengit, masing-masing menghadapi Meloyowerdi dan Megar Permati. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi menggertakkan giginya meskipun ia memiliki kemampuan daya tahan yang tinggi serta kesadaran akan dirinya yang kuat. Tetapi Paksi tidak mau memandang mata Megar Permati. Terdengar suara Megar Permati yang ramah. "Kenapa kau malu, anak muda? Kau akan melihat mataku. Kau akan mendengar suaraku. Kau akan melakukan apa yang aku katakan. Marilah, jangan malu." Paksi memang mengangkat wajahnya, tapi ia sudah memagari jantungnya dengan kesadaran yang tinggi bahwa dirinya tidak akan terbenam ke dalam pengaruh sihirnya. "Megar Permati," berkata Paksi, "kau tidak usah mencoba mempergunakan sihirmu untuk menguasai kehendakmu atas aku. Karena itu, kau tidak usah tersenyum-senyum seperti itu. Karena aku tetap menyadari bahwa di balik senyummu itu tersembunyi jantungmu yang berbuli tajam duri." Senyum Megar Permati pun tiba-tiba lenyap dari bibirnya. Bahkan perempuan itu pun menggeram, "Anak iblis, kau benar-benar akan mati." "Kematianku tidak berada di tanganmu," sahut Paksi. Lalu katanya, "Sekarang lebih baik kau serahkan Pangeran Benowo kepada kami. Kami akan pergi dan menyerahkannya kepada Haryo Wisoko. Kami berjanji tidak akan menyakitimu dan tidak akan mengganggu perguruanmu." Megar Permati tidak menjawab, tetapi selendangnya kembali berputar dengan cepatnya. Namun pada saat yang bersamaan, Nyi Meloyowerdi benar-benar telah terdesak. Panas apinya tidak mampu mengatasi dinginnya embun lawannya. Bahkan udara yang dingin mulai merambah mencekam kulitnya. Nafasnya pun menjadi terganggu, karena udara pun seakan-akan telah membeku di lubang hidungnya. Sementara itu serangan-serangan anak muda itu masih saja memburunya. Ujung pisau belati itu seakan-akan mulai berdesing di telinganya, seperti seekor nyamuk yang berterbangan di sekeliling kepalanya. Karena itu, maka Nyi Meloyowerdi tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun segera memberikan isyarat kepada Megar Permati dengan siuran nyaring. Sejenak kemudian, kedua orang perempuan itu pun dengan cepatnya melompat surut. Kemudian dibentangkannya selendangnya sepanjang kedua lengannya yang merentang. Nyi Meloyowerdi dan Nyi Megar Permati bagaikan terbang meninggalkan arena. Paksi sudah bersiap untuk memburunya, namun Wijang berdesis, "Biarkan mereka pergi." Paksi mengurungkan niatnya sambil menarik napas panjang. Ia berkata, "Kenapa kita melepaskan mereka? Apakah kau mempunyai kerangkeng untuk mengurungnya?" Paksi pun terdiam, sementara Wijang berkata, "Mereka tidak akan pernah melupakan kekalahan ini. Tapi itu bukan persoalan kita lagi, itu persoalan mereka dengan Haryo Wisoko." Paksi tersenyum, namun ia pun kemudian mendesis perlahan, "Mudah-mudahan mereka mempercayainya." Sementara itu Ki Demang dan orang-orangnya berdiri termangu-mangu. Mereka telah terpukul oleh pertempuran yang telah terjadi. "Bagaimana dengan anakmu?" bertanya Wijang kepada Ki Demang. Ki Demang termangu-mangu jenak. Dalam keadaan biasa, ia tidak mau mendengar pertanyaan seperti itu. Ia adalah Demang yang berkuasa di Kedemangan itu. Tetapi menghadapi kenyataan yang terjadi, maka Ki Demang itu mengangguk hormat sambil menjawab, "Keadaannya cukup parah, anak muda." Wijang pun kemudian melangkah mendekati anak Ki Demang yang terbaring sambil mengerang kesakitan.
Benarnya lah keadaan anak muda itu memang parah, namun agaknya masih berpengharapan jika ia ditangani oleh seorang tabib yang baik. Apakah di Kademangan ini ada tabib yang baik? Bertanya Wijang kemudian. Ada anak muda, jawab Ki Demang, seorang tua yang mempunyai pengalaman yang cukup luas. Baik, hubungi tabib itu, serahkan anakmu dalam perawatannya agar keadaannya dapat membaik. Berdoalah untuk anakmu, kau tahu artinya. Ki Demang termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk. Aku mengerti, anak muda. Selanjutnya, kau harus menemukan arti dari keseluruhan peristiwa ini. Kau harus berani melihat ke belakang, kau harus mengenali anakmu lebih baik lagi. Apa yang pernah dilakukannya dan apa yang tadi dilakukan. Sehingga ia mendapat malapetaka, kau pun harus mengenali dirimu sendiri. Apa yang pernah kau lakukan dan apa yang pernah kau lakukan buat anakmu. Bukan memanjakannya, tetapi berbuat sesuatu yang membuat hidup anakmu itu berarti bagi banyak orang. Ki Demang tidak menjawab, kepalanya menunduk. Sekali-kali ia sempat melihat anaknya yang dalam keadaan parah, mengerang kesakitan. Bawa anakmu pulang, ingat apa yang terjadi hari ini. Jika tidak terjadi perubahan atas dirimu dan tingkah laku anakmu, maka yang akan membunuh anakmu bukan kedua orang perempuan itu, tetapi aku. Meskipun demikian, kau boleh mengetahui bahwa kedua orang perempuan itu adalah pemimpin tertinggi perguruan Gua Lampin. Jika kau belum pernah mendengar, maka aku akan memberitahukan bahwa Gua Lampin adalah ajang pembantaian, bukan saja atas wadak seseorang, tetapi terutama jiwanya. Jantung Ki Demang terasa berdebar semakin cepat. Ia memang belum pernah mendengar perguruan Gua Lampin, tetapi keterangan anak muda itu membuatnya menjadi resah. Pulanglah, berkata Wijang kemudian. Apakah kalian tidak singgah di rumahku? Bertanya Ki Demang. Wijang menggeleng, katanya. Terima kasih, kami akan meneruskan perjalanan. Tapi pada suatu saat kami akan singgah. Kami akan melihat apakah anakmu sudah berubah atau belum. Jika belum, maka aku akan membawanya, mengajarinya dengan caraku, agar ia sedikit menghargai orang lain, terutama perempuan-perempuan. Ya, anak muda, aku akan mengajarinya. Kami pun ingin melihat caramu menjalankan tugasmu sebagai Demang pada kesempatan lain. Kami adalah utusan Haryo Wisoko yang mempunyai pengaruh besar di istana. Haryo Wisoko akan dapat memerintahkan sekelompok prajurit untuk menangkapmu dan membawamu ke Pajang. Ya, anak muda. Ki Demang itu mengangguk-angguk. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata, tapi apakah kedua orang perempuan itu tidak akan mendendam kami? Mereka akan melupakan kalian. Mereka mempunyai persoalan yang jauh lebih penting dari mengurus anakmu. Tetapi yang terjadi ada juga gunanya bagi anakmu. Ki Demang mengangguk kecil, katanya. Kami mohon ampun. Sudahlah, aku akan pergi, berkata Wijang kemudian. Namun ia masih sempat berkata sambil melangkah pergi. Rakyatmu menjadi saksi apa yang telah. Ki Demang terdiam, tetapi di luar sadarnya ia mandang ke sekelilingnya. Beberapa orang bebau serta orang-orang Kademangannya, terutama di padukuhan itu, berdiri termangu-mangu. Sementara itu anak Ki Demang masih saja mengerang kesakitan. Sedangkan beberapa orang terbaring diam. Ada di antara mereka yang terluka parah hingga pingsan, tapi ada yang benar-benar telah terbunuh. Wijang dan Paksi tidak berpaling lagi. Mereka melangkah semakin jauh. Demikian keduanya hilang di tikungan, maka perhatian Ki Demang pun segera beralih kepada anaknya yang terluka parah. Kemudian dipandanginya beberapa orang yang juga telah menjadi korban karena kelakuan anak laki-lakinya. Ki Demang memang sangat menyesal perbuatan anaknya, tetapi ia pun menyesali dirinya sendiri pula. Ia terlalu manjakan anaknya. Apa yang dikehendakinya selalu dipenuhinya. Bahkan jika anaknya tertarik pada seorang perempuan tanpa mempedulikan keadaannya,
Anek Kedemang itu sudah memberikan beberapa orang gadis yang terlanjur mengandung kepada beberapa orang laki-laki dan memaksa mereka untuk menikahinya. Beberapa orang bebau dan orang-orang Kademangan yang sudah merasakan aman itu mulai menilai lagi peristiwa itu. Mereka bersyukur bahwa akhirnya ada juga orang yang dapat memaksa anak Ki Demang untuk menyadari tingkah lakunya. Bahkan Ki Demang pun telah dipaksa untuk menilai sikapnya pula. Sementara itu Wijang dan Paksi telah berjalan semakin jauh. Dengan nada berat Wijang berkata, "Kita terpaksa harus memperlihatkan diri di antara para pemimpin perguruan yang sedang mencari Pangeran Benowo itu." Paksi mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya, yang terjadi adalah di luar kehendak kita. Anak Ki Demang itu memang gila. Seandainya tidak ada korban, kita dapat meninggalkannya pergi. Tapi kita tidak akan dapat membiarkan kedua orang perempuan itu membantai orang-orang pedukuhan yang tidak bersalah." Orang-orang yang demikian takutnya kepada Ki Demang, sehingga mereka tidak mempunyai pertimbangan lagi untuk melakukan perbuatan yang bodoh itu. Tapi kenapa ketakutan mereka kepada maut yang ditebarkan oleh kedua orang perempuan itu tidak dapat mengalahkan ketakutan mereka kepada Ki Demang? Ketakutan mereka kepada Ki Demang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ketakutan itu seakan-akan telah melapisi dinding jantung mereka. Makin lama menjadi semakin tebal sehingga dapat mengalahkan perasaan-perasaan yang lain. Paksi mengangguk-angguk. Orang-orang Kademangan telah dicekam oleh kekuasaan Ki Demang yang sewenang-wenang itu sejak bertahun-tahun sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri lagi daripadanya. Namun Paksi pun kemudian berdesis, "Kemana Mloyowerdi dan Megar Permati itu melarikan diri? Entahlah, mungkin mereka pun mengurungkan niatnya untuk mencari Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Tetapi mungkin pula mereka justru ingin melepaskan dendamnya kepada suami istri itu. Tapi mereka akan berpikir ulang jika mereka akan bersikap keras terhadap Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang nampaknya cukup meyakinkan itu." Wijang mengangguk-angguk, namun ia tidak mengatakan sesuatu. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Di telinga Paksi ternyang kembali kata-kata Ki Penanggungan bahwa meskipun Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berilmu tinggi, namun mereka masing-masing tidak akan melampaui kemampuan Paksi. "Mudah-mudahan," berkata Paksi dalam hatinya. Ia semakin yakin akan dirinya setelah ia mampu mengalahkan Megar Permati. Bahkan ia pun mampu menangkal ilmu sihirnya pula. Wijang dan Paksi pun melangkah terus menyusuri jalan berbatu-batu. Sentuhan kaki mereka telah menebarkan debu yang kelabu. Beberapa orang yang lain pun berjalan dengan cepatnya pula menyusuri bayang-bayang dedaunan dari pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Di luar sadarnya, Wijang dan Paksi berjalan mengikuti jalan menuju ke Kembang Arum, tetapi Kembang Arum masih cukup jauh. Ketika keduanya melewati sebuah pedukuhan yang pernah terjadi tempat tinggal seorang yang menyebut dirinya Bau Langlang, mereka sempat berhenti sejenak di depan regol halaman. "Mah, Bau Langlang," desis Paksi. "Nampaknya rumah ini sudah kosong," saut Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Rumah Bau Langlang itu memang kosong. Agaknya sejak Bau Langlang meninggalkan rumah itu, maka semua penghuninya pun telah pergi pula, kecuali tidak ada lagi Katan. Mereka juga takut menanggung beban karena Bau Langlang ternyata mempunyai banyak musuh. Wijang dan Paksi kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Kembang Arum. Meskipun keduanya dapat berjalan lebih cepat, tetapi keduanya tidak merasa tergesa-gesa. Karena itu, maka mereka berjalan seenaknya, menyusuri bulak-bulak panjang, dan kemudian mereka memilih jalan singkat lewat lorong sempit di pinggir hutan yang jarang sekali dilalui orang. Mereka memang tidak menemukan jejak apapun. Agaknya Mloyowerdi dan Megar Permati tidak menuju ke Kembang Arum, atau tidak-tidaknya mereka tidak melalui lorong di pinggir hutan itu.
Ketika malam turun, Paksi dan Wijang baru saja meninggalkan lorong di pinggir hutan itu. Ternyata keduanya tidak berniat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka ingin berhenti dan beristirahat. Karena itu, maka mereka pun telah mencari tempat untuk beristirahat dan bermalam. Bergantian mereka tidur malam itu di atas rerumputan kering di padang perdu. Binatang-binatang malam terdengar saling bersautan. Ketika dari hutan itu terdengar aum seekor harimau lapar. Wijang yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga tidak menghiraukannya. Tetapi ketika kemudian ia mendengar anjing hutan menyalak bersautan, maka Wijang menarik napas dalam-dalam. Mudah-mudahan anjing itu tidak berkeliaran di padang perdu ini, berkata Wijang dalam hatinya. Wijang lebih senang menghadapi seekor harimau loreng yang besar daripada sekelompok anjing hutan yang licik. Tetapi ketika Wijang melihat beberapa batang pohon yang cukup besar, hatinya menjadi tenang. Ia dapat memanjat pohon itu sehingga anjing-anjing liar itu tidak dapat memburunya. Ketika kemudian giliran Paksi untuk berjaga-jaga, maka Wijang pun berpesan, hati-hati dengan anjing-anjing yang licik itu. Mereka datang dalam kelompok yang besar. Paksi mengangguk sambil mengusap matanya yang masih merah. Hati-hati, kau tidak boleh tidur lagi sampai menjelang fajar. Paksi mengangguk. Wijang pun kemudian telah membaringkan dirinya di atas rerumputan kering. Sekali ia menguap, namun kemudian Wijang pun telah tidur. Seakan-akan sama sekali tidak ada beban di kepalanya, sehingga dengan cepat ia menjadi lelap. Paksilah yang setiap kali mengusap matanya, embun terasa mulai menitik dari daunan. Namun tidak ada persoalan yang timbul malam itu. Menjelang fajar, Wijang pun sudah terbangun, berbenah diri dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kembang arum bagi keduanya sudah tidak jauh lagi. Sebelum panas matahari terasa menggigit kulit menjelang tengah hari, mereka sudah akan berada di pedukuhan Kembang Arum. Tapi pagi itu keduanya menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kedai kecil. Penjual nasi yang sudah tua itu melayani mereka dengan lamban, sehingga rasa-rasanya untuk menunggu minuman dan makanan mereka harus duduk sampai punggungnya menjadi penat. Karena itu, maka perjalanan mereka terlambat beberapa saat. Aku tidak telaten, desis Paksi. Wijang tertawa pendek katanya. Kenapa tergesa-gesa? Bukankah kita tidak terbatasi oleh waktu? Paksi mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tersenyum pula. Panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit. Semakin lama semakin terasa. Keringat pun mulai mengembun di kening. Pedukuhan itu sudah tidak terlalu jauh lagi. Masih berapa lama kita berjalan? Jika kita tidak terlambat di kedai itu, kita sudah tinggal sebulak lagi. Sudahlah, Paksi menarik napas dalam-dalam. Ketika mereka mendekati pedukuhan Kembang Arum, maka matahari pun hampir sampai ke puncak langit. Panasnya sudah menjadi semakin terasa menggigit kulit. Beberapa orang yang bekerja di sawah telah meletakkan cangkul mereka. Yang sedang membajak pun telah menyandarkan bajak mereka di pematang. Beberapa orang perempuan dengan menggendong bakul berjalan di bulak-bulak panjang, membawa kiriman makanan dan minuman bagi mereka yang bekerja di sawah. Wijang dan Paksi melangkah terus menyusuri jalan bulak yang panjang. Beberapa puluh langkah di hadapan mereka, seorang perempuan berjalan seorang diri ke arah yang berlawanan. Namun kemudian perempuan itu telah berbelok melalui jalan sempit yang di sebelah menyebelah ditumbuhi pohon jarak dan gerumbul-gerumbul perdu. Perempuan itu pun menggendong bakul dan membawa kendi. Nampaknya ia membawa kiriman bagi mereka yang bekerja di sawah yang letaknya tidak di pinggir jalan panjang itu. Wijang dan Paksi tidak menghiraukan lagi. Mereka berjalan terus di panasnya sinar matahari. Ketika mereka sampai di simpangan di luar sadarnya, mereka berpaling memandang ke arah perempuan yang membawa kiriman itu berbelok.
Namun keduanya terkejut. Wijang dengan cepat mendorong Paksi surut, sehingga terlindung gerumbul perdu yang tumbuh di pinggir jalan itu. "Apa yang terjadi?" desis Paksi. "Marilah kita lihat," saut Wijang. Dengan hati-hati dilambari kemampuan mereka yang tinggi, Paksi dan Wijang bergerak di balik gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh di kiri kanan jalan kecil itu, mendekati perempuan yang membawa kiriman itu. Perempuan itu berdiri termangu-mangu. 3 orang laki-laki muda berdiri di hadapannya. Paksi semakin terkejut ketika seorang di antara laki-laki itu berkata, "Kau Kemuning kan?" Paksi kemudian bergeser semakin mendekat. Dari sela-sela pohon perdu, Paksi sempat melihat perempuan yang membawa bakul itu. Perempuan itu memang Kemuning. Wijang pun telah bersungut pula. Dengan isyarat, Paksi memberitahukan bahwa perempuan itu adalah Kemuning. Wijang mengangguk-angguk, tetapi keduanya masih tetap bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul yang tumbuh di sebelah menyebelah jalan sempit itu. "Siapakah kalian?" bertanya Kemuning. "Kau orang baru di Bedukuan Kembang Arum." Kemuning mengangguk. "Nah, karena itu aku memerlukan datang menemuimu," berkata salah seorang dari mereka. "Kau bukan anak Kembang Arum," berkata Kemuning. Kami memang bukan anak muda dari Kembang Arum. Kami tinggal di Sawahan." "Sawahan? Bukankah Bedukuan Sawahan itu agak jauh dari sini?" "Ya. Jadi untuk apa kalian menemuiku?" "Aku ingin memperkenalkan diri." "Ah," Kemuning termangu-mangu sejenak. "Kau datang jauh-jauh hanya untuk memperkenalkan diri?" "Ya, selain itu, kami memang mempunyai sedikit keperluan." "Apa?" "Seorang gadis dari Sawahan telah dilarikan oleh anak muda dari Kembang Arum." "Oh, apa hubungannya dengan aku?" "Aku ingin minta kau pergi ke Sawahan. Kau segerakan kami antar pulang." Setelah gadis Sawahan itu pulang. "Mengapa aku?" bertanya Kemuning. Laki-laki itu tertawa, katanya, "Aku memilih gadis yang paling cantik dari Kembang Arum. Tapi aku orang baru di sini. Aku tidak tahu menahu tentang gadis Sawahan yang dilarikan itu." "Sudahlah, nanti kau akan mengetahui persoalannya. Sekarang aku minta dengan baik-baik kau ikut kami ke Sawahan." Kemuning tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja ia meletakkan kendinya di tepi jalan. Kemudian bakul yang digendongnya itu pun diletakkannya pula. Ketiga orang laki-laki muda yang menghentikan Kemuning itu menjadi heran. Bahkan Paksi dan Wijang pun menjadi tegang pula. "Kisanak," berkata Kemuning, "aku mengatakan bahwa aku tidak tahu menahu tentang gadis yang dilarikan. Karena itu pergilah." Ketiga orang itu menjadi heran bahwa Kemuning nampaknya tetap tenang. Bahkan kemudian dengan nada berat ia berkata, "Pergilah, jangan mengganggu aku." Seorang di antara ketiga orang yang menghentikan itu berkata, "Jangan banyak bicara, sekarang ikut kami ke Sawahan atau kami akan memaksamu." "Sudah aku katakan, pergilah." "Kami akan memaksamu," geram salah seorang dari ketiga orang itu. Kemuning memandang ketiga orang itu berganti-ganti. Seorang berwajah persegi, giginya yang besar-besar tersembul dari sela-sela bibirnya yang tebal. Alisnya yang tebal hampir bertemu di atas hidungnya. Seorang lagi berwajah licin, senyumnya selalu nampak di sela-sela bibirnya, namun dari pandangan matanya yang liar. Kemuning menjadi ngeri, sedangkan kawannya berwajah kasar. Sebuah bekas luka menggores di keningnya. Rambutnya tergerai dari bawah ikat kepalanya yang dipakainya sekenanya saja. Orang yang berwajah licin dengan senyum di bibirnya itu pun berkata, "Jangan takut Kemuning, kau tidak akan disakiti. Kau hanya akan aku simpan di Sawahan sampai gadis yang dilarikan itu pulang. Aku akan menjagamu jika ada orang yang ingin mengganggumu. Percayalah kepadaku. Jangan ganggu aku," berkata Kemuning lantang. "Sekarang pergilah atau aku akan memaksa kalian pergi." Ketiga orang laki-laki muda itu saling berpandangan sejenak. Yang berwajah kasar itulah yang bertanya, "Kau mau apa?" Tapi Kemuning tidak menjawab. Tangannya lah yang menyambar mulut orang. Orang yang berwajah kasar itu benar-benar terkejut. Selangkah ia bergerak mundur.
Kaulah yang telah menyakiti aku, geram orang itu. Sekali lagi aku minta, pergilah. Anak ini tidak dapat diajak berbicara dengan baik-baik, berkata orang yang berwajah persegi. Karena itu maka kita harus memaksanya. Senyum bibir orang yang berwajah licin itu tiba-tiba telah lenyap. Dengan nada tinggi ia berkata, lakukan apa yang kami katakan. Tapi Kemuning menjawab, kau yang harus melakukan apa yang aku katakan. Ketika laki-laki itu telah kehilangan kesabaran, ketiganya pun segera melompat mengepung Kemuning. Paksi hampir saja melompat dari persembunyiannya, namun Wijang telah menggamitnya. Ia pun memberi syarat agar Paksi menunggu. Yang terjadi memang mendebarkan jantung Paksi. Ketika ketiga orang itu berusaha menangkap Kemuning, maka tiba-tiba saja gadis itu melenting, tangannya yang cepat menyambar dada seorang di antara mereka, sehingga orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Kemuning tiba-tiba saja telah menyingsingkan kain panjangnya. Di bawah kain panjangnya ternyata Kemuning mengenakan pakaian khusus. Celana berwarna gelap sampai sedikit di bawah lutut. Paksi memang menjadi berdebar-debar. Ternyata Kemuning adalah seorang gadis yang juga memiliki kemampuan olah kanuragan. Tapi Paksi tidak tahu apakah gadis itu memiliki kemampuan olah kanuragan sebelum ia berada di tangan Bau Langlang atau sesudahnya. Apakah Ki Penanggungan yang kemudian telah melatih Kemuning dalam olah kanuragan? Jika demikian maka Kemuning itu tentu masih berada pada tataran pemula. Dengan tegang, Paksi ingin menyaksikan apa yang telah terjadi. Apakah Kemuning mampu melindungi dirinya atau tidak? Sementara itu, lorong kecil memang terkesan sepi. Sejenak kemudian Paksi menahan napasnya. Ketiga orang laki-laki itu mulai mencoba menangkap Kemuning. Namun Kemuning pun segera melompat dengan tangkasnya sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun dengan cepat mendatar menyambar dada salah seorang dari anak muda itu. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Ia tidak mengira bahwa Kemuning mampu bergerak setangkas itu. Namun kemudian orang itu pun telah menggeretakkan giginya. Kemarahannya telah membakar ubun-ubun. Sambil menggeram, ia melompat menerkam Kemuning dengan jari-jari tangannya yang mengembang. Tetapi Kemuning cukup tangkas, ia bergeser ke samping. Ketika seorang yang lain mengayunkan tinjunya ke arah wajahnya, Kemuning merendahkan dirinya. Tangannya terjulur lurus justru menyongsong tubuh lawannya. Dengan derasnya tangannya telah mengenai dada lawannya. Terdengar keluhan tertahan, sementara Kemuning pun berkata, jika kalian tidak mau pergi, aku akan berteriak. Orang-orang yang bekerja di sawah dan mendengar teriakanku akan segera berdatangan. Kau tidak akan sempat berteriak, geram orang yang berwajah licin. Kenapa tidak? Bukankah aku sempat berbicara panjang sekarang? Ketika orang yang berwajah persegi menyerang dengan ayunan kakinya yang mendatar, Kemuning sempat menangkisnya. Dikibaskannya kaki itu menyamping, sehingga sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Ternyata ancaman Kemuning itu membuat orang berwajah kasar menjadi ragu-ragu. Ia tidak mengira bahwa Kemuning sempat memberi perlawanan. Karena itu maka ia tidak menyerang lagi. Pesan pada kalian, untuk terakhir kalinya, kalian akan pergi atau tidak? Orang yang berwajah kasar itu menggeram, namun ia pun kemudian telah memberi syarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Perhitungan orang-orang itu ternyata keliru. Kemuning sempat memberikan perlawanan. Ancamannya untuk berteriak memang membuat ketiga orang itu menjadi cemas. Mereka menduga bahwa dengan serta-merta mereka dapat menangkap Kemuning sebelum ada orang yang mengetahuinya, menyeretnya ke dalam semak-semak dan kemudian dengan ancaman membawanya pergi tanpa banyak kesulitan. Tapi yang terjadi ternyata lain. Ketika ketiga orang itu kemudian bergeser menjauh, seorang di antara mereka sempat berkata, pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi, Kemuning. Kemuning tidak menjawab, dipandanginya saja ketiga orang itu dengan tajamnya.